Mengawali informasi kita pemirsa, Direktorat Reserse Umum Polda Kepri berhasil mengamankan satu orang tersangka berinisial EE yang diduga melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pemalsuan surat dengan modus menjanjikan pengelolaan kantin pada proyek pembangunan apartemen kepada masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Wadir Reskrimum Polda Kepri Ruslan Abdur Rashid saat menggelar konferensi pers di Polda Kepri pada Rabu kemarin. Modus operasi yang dilakukan tersangka EE adalah dengan mengaku sebagai staf PT Pembangunan Perumahan atau PT PP Persero Tbk yang menjabat sebagai General Manager Afrai atau GMA dalam proyek pembangunan apartemen Volux Habibi Batam. Kemudian tersangka juga ditunjuk sebagai GMA dalam pembangunan apartemen Grand Mansion di Bengkong, Kota Batam, yang pembangunan juga akan dilaksanakan oleh PT PP Persero yang akan dimulai pada bulan April 2020 selama 4 tahun 8 bulan. Dengan meyakinkan korban memperlihatkan surat tugas Perkop PT PP Persero yang berisikan penetapan harga makanan sehingga seolah-olah proyek pengelolaan kantin tersebut benar adanya. Agar korban tertarik, tersangka EE mengatakan jika dalam pembangunan TSB PT PP Persero akan mendatangkan 14.000 karyawan dan akan membuka 17 kantin untuk harga makanan yang ditetapkan sebesar Rp23.800 per bungkus sebanyak 3 kali sehari, di mana pembayaran dapat diklaim ke PT PP Persero pada hari ke-14. Selanjutnya tersangka EE meminta uang sebesar Rp60 juta kepada korban sebagai jaminan. Wadir Reskrimum Polda Kepri mengatakan pasal yang disangkakan adalah pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan atau pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Modusnya adalah dia mengiming-imingkan suatu kantin kepada orang dan memalsukan dokumen PP. Jadi di sini kita tambahkan pasal 263, kemudian kita junturkan dengan pasal penipuan dan penggelapan. Tersangka ini sebenarnya siapa, Pak? Ya. Tersangka ini siapa? Tersangka ini adalah mantan pegawai dari PT PP Persero. Tapi dalam hal ini jabatannya pun di PT PP tersebut tidak pernah menjabat sebagai JM. Dia hanya sebagai driver aja. Artinya dalam beraksi dia mengaku sebagai pejabat? Sebagai pejabat PT PP Persero. Berapa orang yang menjadi korbannya, Pak? Korbannya ada sekitar 17 orang yang saat ini masih terdata. Untuk nantinya penyelidikan lanjutan, siapa tahu masih ada korban-korban yang lain, kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum menghimbau kepada masyarakat agar apabila ada yang menjadi korban dari perbuatan kami persilahkan untuk segera melapor kepada Direktorat Umum Polda Kepri. Total kerugian berapa, Pak? Total kerugian untuk saat ini yang bisa terdata terhitung dari kita sekitar 1,2 miliar rupiah. Pak, satu kios kantin yang dijanjikan itu harganya berapa, Pak? Ya. Satu kantin dengan harga satu kantin itu Rp61 juta. Wina TV Kepri dari Batam mengabarkan.